Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita memulai Misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Itu artinya dalam minggu ke depan ini kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan dalam masa-masa Paskah, sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita berbicara tentang amanat-amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Dan pada kesempatan ini lewat sabda yang kita dengarkan semakin nampak bagaimana hasil atau buah dari kesetiaan dan keteguhan iman para murid dalam memberikan kesaksian, di mana semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Moga-moga lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini, kita pun lewat sabda Allah yang kita dengarkan ini semakin diteguhkan untuk berusaha senantiasa setia dalam menjalani hidup iman kita kepada Allah dan mewujud nyatakan iman itu dalam kehidupan keseharian kita sehingga semakin nyata buah-buah iman kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita bawa dalam doa-doa kita juga ungkapan syukur kita bersama dengan saudara-saudari yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi anak kekasih Mikael Avelio Jajuang yang merayakan ulang tahun ke-18. Juga kita bersyukur bersama dengan Ibu Lina atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria.
Dan kita juga bawa dalam doa kita mohon rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Leo Algojaya, 35 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Karena itu agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, dan tuntun sertai kami dengan roh yang sama dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, agar segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kami mampu kami jalani, kami laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi bermazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pembacaan dari Surat Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang menfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab
Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Dan moga-moga seperti sukacita yang dialami dalam bacaan pertama oleh jemaat di Yerusalem, khususnya di Samaria, di mana dikisahkan bahwa setelah Filipus mewartakan Mesias yang telah bangkit itu, lalu banyak orang percaya. Mereka dengan penuh sukacita menerima Kristus dan percaya, tetapi dikatakan bahwa mendengar berita menggembirakan itu, para rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke tempat itu untuk memberikan atau mengurapi mereka dengan Roh Kudus. Jadi rupanya pembaptisan yang telah diterima tetapi belum diurapi dengan Roh Kudus. Kenapa harus dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan mereka untuk sungguh dapat mengenal secara benar Kristus Sang Mesias itu. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua, yang kita dengarkan bagaimana Rasul Petrus mengajak umat untuk sungguh-sungguh menguduskan Kristus di dalam hati dan senantiasa bersiap sedia setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan dikatakan bahwa semuanya itu hanya mampu kita jalani kalau kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka semuanya akan mampu kita jalani, kita lakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani. Saya tidak tahu persis, tetapi ini sering sebagai imam, bagian dari imam, sering juga mendengar bahwa keluh kesah umat tentang para imam. Pastor itu galak, pastor itu pemarah, pastor ini begini, dan seterusnya. Lalu saya ketika merenung-renungkan bacaan ini, moga-moga Pastor Agus tidak ada di dalamnya itu, tetapi
saya sadar bahwa saya juga adalah manusia yang sangat lemah. Ya. Ternyata saya harus lebih banyak lagi memberikan diri untuk sungguh-sungguh dijiwai oleh Kristus supaya dapat mewartakan kasih Kristus itu sebagaimana Kristus sendiri menegaskan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Sebagai orang beriman kita sungguh harus mengasihi Allah sebagaimana Ia sendiri telah mengasihi kita dengan lembut. Dan cara mengasihi Allah adalah bagaimana kita sungguh-sungguh dapat melaksanakan dan hidup di dalam perintah-perintahnya. Kalau kita sungguh hidup di dalam perintah-perintahnya, maka menjadi nyata bahwa di sanalah kita sungguh mengasihi Allah. Dan hanya dengan demikian kita juga akan mampu mengasihi sesama kita. Maka pasti omong kosong kalau orang mengatakan saya mengasihi sesama tetapi tanpa hidup di dalam firman, tanpa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dasar dari kasih itu dan kasih itu sendiri adalah Allah. Dan tidak mungkinlah kita mengasihi sesama tanpa kita sendiri dijiwai, dihidupi oleh kasih Allah itu. Dan kita tahu konsekuensi dan risikonya. Hidup di dalam kasih Allah itu bukan hal mudah. Meskipun Kristus sendiri menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, Roh kebenaran itu, supaya kita senantiasa dituntun pada kebenaran. Dalam bacaan kedua juga ditekankan mengenai hal itu. Dan karena itulah kalau kita dituntun oleh Roh kebenaran, lalu Rasul Petrus dalam bacaan kedua mengatakan, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Dua-duanya selalu diperhadapkan dengan namanya penderitaan. Berbuat baik akan berhadapan dengan namanya penderitaan. Berbuat jahat lebih-lebih lagi. Ya kan? Karena itu dikatakan oleh Rasul Petrus, kalau kita sebagai orang-orang beriman yang sudah menguduskan Kristus di dalam hati kita, maka lebih baik kita memilih jalan penderitaan karena berbuat jahat, berbuat baik, berbuat kebenaran daripada penderitaan karena berbuat jahat. Dan saya yakin dan percaya bahwa sejahat-jahatnya kita, khususnya kita yang hadir ini, paling tidak kita mencobanya untuk mau terus berbuat yang benar dalam Kristus. Karena apa? Paling tidak kita selalu mengusahakan mau datang berjumpa dengan Allah, mendengarkan firman-Nya agar kita tahu apa yang harus kita lakukan menurut firman itu. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Dua pilihan yang mengarahkan kita selalu pada konsekuensi risiko penderitaan, dua tindakan yang mengarahkan kita pada suatu risiko tindakan itu, yakni penderitaan. Tetapi Rasul Petrus mengajak kita supaya kita tetap selalu setia melakukan hal-hal yang baik. Lalu kenapa Rasul Petrus mengajak kita untuk lebih baik melakukan yang baik meskipun kemudian kita menderita? Karena ia melihat penderitaan Kristus. Ia tidak bersalah, tetapi ia mau menanggung penderitaan-penderitaan yang ditimpahkan kepadanya untuk menebus segala dosa kita.
Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Maka dasarnya Petrus mengajak kita untuk setia melakukan hal-hal yang baik meskipun harus menderita, karena tujuannya sangat mulia. Adalah bahwa sebagaimana Kristus yang benar itu telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dengan kata lain, kalau kita tetap setia melakukan hal-hal yang baik meskipun kita harus menderita, paling tidak menghantar kita kepada Allah, menghantar diri kita kepada Allah. Dan kalau kita kaitkan dalam konteks hidup bersama, toh kalau kemudian tindakan-tindakan baik itu kita lakukan untuk orang lain, lalu kita mengalami penderitaan, paling tidak bahwa tindakan-tindakan itu akan menghantar orang lain itu kepada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengarkan sabda pada kesempatan ini, kita dapat mengerti, dapat memahami kenapa Yesus, kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan minggu-minggu dalam masa Paskah itu, Yesus selalu menyampaikan amanat-amanat perpisahan kepada para murid untuk meneguhkan para murid tetap melakukan segala sesuatu yang baik, agar semakin banyak orang percaya kepada Dia, Kristus yang telah bangkit itu. Bahwa mereka mengalami begitu banyak tantangan, ketakutan, penderitaan, penolakan. Tentu saja dengan demikian pasti mereka mengalami penderitaan, tetapi toh mereka dikuatkan untuk melakukan hal itu. Dan buahnya adalah bahwa semakin banyak orang percaya, dan kita pun sampai saat ini juga percaya atas pemberitaan para rasul itu. Dan giliran selanjutnya adalah bahwa apa yang baik yang telah disampaikan oleh para rasul dan membuat kita percaya, yang tentu saja juga diharapkan bahwa itu terus-menerus memberikan peneguhan kepada kita untuk mau melakukan hal yang sama, hal yang baik dan benar itu, agar semakin banyaklah orang percaya kepada Dia yang telah bangkit itu. Dan apa maksud tujuan dari kepercayaan itu adalah supaya semakin banyaklah orang diselamatkan. Tentu tujuan akhir dari kita yang percaya adalah keselamatan. Dan keselamatan itu dicapai bukan untuk perjuangan diri kita sendiri, tetapi juga tentu saja adalah dalam kebersamaan dan kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Gereja yang satu. Gereja yang satu adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang membangun kepercayaan itu dalam iman yang sama dan pada tujuan yang sama, yakni kehidupan kekal. Nah, moga-moga Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga sabda Allah ini sungguh meneguhkan kita masing-masing terus berjuang dalam kebersamaan, dalam kesatuan kita sebagai anggota-anggota gereja untuk tujuan kita yang sama dan satu, yakni kehidupan kekal. Kita masing-masing dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan usaha pelayanan kita, dalam keluarga kita, berjuang dengan setia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang tidak mudah kita lakukan, tetapi Kristus sendiri menjanjikan roh kebenaran yang akan senantiasa menuntun kita untuk sungguh-sungguh dapat menjalani hidup kita di dalam kebenaran itu, sehingga kita bersama dapat masuk dalam kemuliaan Allah, menikmati janji keselamatannya. Semoga demikian. Amin.
Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, sesuai dengan sabda Tuhan yang menghendaki supaya kita mengasihi sesama, marilah kita berdoa dalam persatuan dengan Yesus Tuhan kita dengan kata-kata ini. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang harus memberi kesaksian tentang harapan yang hidup dalam hati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang dianiaya karena setia kepada suara hati mereka, serta membela kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan kepada mereka yang belum setia mengikutinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan, serta mereka yang akan menerima sakramen Krisma. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh cinta kasih diberikan kepada mereka yang ingin tumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Semoga roh persatuan diberikan kepada kita semua yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini dengan penuh iman dan syukur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur, berbahagia atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya bersama dengan anak kekasih Mikael Avelio Jajuang, yang Engkau tambahkan lagi rahmat kehidupan kepadanya pada usianya yang ke-18. Dengan penuh kasih Engkau telah menyatakannya penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupannya hingga pada usianya yang ke-18 ini. Dan kami mohon semoga dengan penuh kasih pula Engkau akan senantiasa menyertainya dalam seluruh cita-cita hidupnya. Berkatilah juga keluarganya yang senantiasa mendampingi dalam seluruh perjuangan hidupnya ini. Moga-moga melalui pendampingan mereka, hamba-Mu ini juga semakin mengenal kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bersama dengan Ibu Lina, kami juga mengaturkan syukur terima kasih kepada-Mu, ya Allah. Oleh karena Engkau memperkenankannya, ia boleh setia melantunkan doa-doanya bersama dengan Bunda-Mu, Bunda Maria, lewat novena 3 Salam Maria. Atas kesetiaan dan kasih-Nya, lewat doa-doa yang ia lantunkan ini, sembari bermohon kepada-Mu, dan Engkau menyatakan kasih-Mu, berkat-berkat-Mu kepadanya. Karena itu, semoga dengan berkat itu pula, ia semakin diteguhkan dalam imannya dan senantiasa setia dalam menjalani kehidupannya dalam hidup iman kepada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan.
Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami untuk rahmat keselamatan hamba-Mu Bapak Leo Algojaya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Sebagaimana Engkau senantiasa mengharapkan iman dan kepercayaan dari umat-Mu agar mereka beroleh kehidupan kekal. Hamba-Mu ini telah memperjuangkan seluruhnya dalam seluruh kehidupannya iman kepadamu, dengan segala kerinduan dan harapan beroleh rahmat kehidupan kekal. Maka perkenankanlah ia kiranya menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang masih berjuang di muka bumi ini, biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita. Tuhan Yesus, curahkanlah dengan murah hati Roh Kudus-Mu atas dunia kami serta gereja kami. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk maju terus dengan penuh harapan dan menolong kami untuk membangun masa depan kami bersama dengan Dikau, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia. Dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia, Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia, alleluia. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, serta tuntunlah kami dengan roh kebenaran-Mu dalam menjalani seluruh kehidupan keseharian kami, agar semuanya mampu kami jalani dengan baik penuh tanggung jawab, dan moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu untuk mendatangkan sukacita hidup bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 13-14 Mei 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 6-7 Mei 2023 Rp2.050.000. Kolekte pembangunan Rp10.632.000. Kolekte Gereja Jumat Pertama Rp1.694.000. Kolekte pembangunan Rp1.054.000. 50 juta sumbangan pribadi dari keluarga besar Bapak Johannes Tendra. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ardianus Nong dan Gestiana Diro. Pengumuman ketiga. Joy Tansil dan Livia Jimantoro. Pengumuman kedua.
Max Trio dan Cecilia, pengumuman pertama. Laurentius Franky dan Maria Karmalita, pengumuman pertama. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 21 Mei 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 19 Mei 2023. 5. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki Lantai 1. 6. Dalam rangka melanjutkan estafet kepemimpinan dan untuk mempertahankan keberlangsungan program organisasi serta kaderisasi, maka Konfercap Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Kristus Raja Andalas mengadakan rapat paripurna tingkat cabang yang akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Mei 2023 jam 9 pagi sampai 16.00 WITA di Aula Lantai 4 Gereja Kristus Raja Andalas. 7. Menjelang kegiatan Konfercap WKRI DPC Kristus Raja Andalas, maka pengurus mengundang untuk hadir segenap anggota pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 15.00 WITA di Aula Lantai 4 dengan tujuan persiapan Konfercap DPD WKRI Sulselbar. 8. Jadwal petugas tatip dan kolektang Minggu Paskah ke-7. Misa Sabtu 20 Mei 2023 jam 18.00 WITA, wilayah 5 dan kelompok adorasi. Misa Minggu 21 Mei 2023 jam 7 pagi, wilayah 6 dan kelompok WKRI Paroki Kristus Raja Andalas. Jam 9 pagi, wilayah 2 dan kelompok Legio Maria Bunda Allah. Jam 17 sore, wilayah 3 dan kelompok misa khusus bahasa Mandarin. 9. Jadwal petugas membersihkan dan mendekorasi gereja Sabtu 20 Mei 2023, wilayah 1, Rukun Stella Maris, Rukun Maria Bunda Pelindung, dan Rukun Maria Renya Rosari. Demikian pengumuman minggu ini. Kepada kita sekalian, segenap umat dan seluruh petugas yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini, kami aturkan limpah syukur dan terima kasih. Dan untuk menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus ini, mari kita mempersiapkan hati kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh,
ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya bundaku.